Boys, anak daerah, konten berfaedah. Pak Boys, anak daerah, masih bersama gua Agika 1M. Membawa motor bro. Ini kok lo ini? Ya. Jadi teman-teman semua, kemarin saya posting sebuah berita tentang bahwa Lampung Utara itu menjadi kabupaten termiskin di Lampung. Banyak banget komen-komen yang ada, salah satunya ini, komen ini, terus komen ini, dan komen ini lagi. Intinya mereka tuh bertanya, teman-teman semua, apa sih faktor yang menyebabkan sebuah kabupaten itu tidak tumbuhnya ekonomi? Itu sudah dijelasin, ada 5 faktor tentang pendidikan, kesehatan, kesenjangan sosial ekonomi, ya banyak lah ya, secara data dan faktual. Tetapi yang terpenting itu ada 2 teman-teman sebenarnya. Yang pertama yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kalau saya lihat dari data BPS, itu hampir 75% Lampung Utara itu, Kabupaten Utara itu didukung oleh pertanian. Nah, tidak pernah ada potensi lain yang bisa menjadi anggaran pendapatan sebuah kabupaten, itu Lampung Utara. Nah, sekarang teman-teman semua, saya lagi bersama salah satu anak muda di Kabupaten Lampung Utara. Beliau termasuk pelaku UMKM, pelaku seni juga, komunitas juga. Nanti kita ngobrol bareng-bareng dia sama Sobrun. Malam Bro, sehat ya? Sehat bang. Agak seksi Pak. Kan. Soalnya di sini tadi ini main aja. Jadi suruh podcast. Cuman disuruh podcast ya. Ya. Bro, gua kemarin posting tentang Lampung Utara termiskin, sepakat nggak lo? Sepakat sih. Apa alasan yang paling mendalam bagi lo sebagai anak muda lah? Sebenarnya bagusin dulu SDM kita sendiri dulu. SDM ya? Ya. Sumber daya manusia. Oke, alasannya kenapa tuh? Secara pengalaman lo ada di Lampung Utara. Iya. Anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang kerjaannya nggak genah sekarang. Ya kan? Contohnya, ya kayak sekarang nih kayak tawur-tawuran. wih gangster ya? Iya, gangster. Ini udah rame lah pokoknya kalau ya Lampung Utara udah terkenal sekarang Gara-gara itu ya. Itu kan. Justru hal negatifnya. Ya? Oke ya, itu kan dari cara pandangan yang sederhana aja ya Bro. Maksud saya itu gini Bro, pasti punya keresahan dong, ya nggak ya? Sampai kita dikategorikan kabupaten termiskin gitu kan. Ya nggak mau juga lah kita diomongin kita nih miskin, ya nggak ya? Ya, benar. Toh kita juga masih gaya kan? Masa kita beromong miskin kan? Asli, apalagi kayak gue ini kan? Iya, masa iya gue setiap jalan ke Bandar Lampung misalnya, kabupaten miskin, ini nggak enak ngebahasnya gitu. Nah, masuk lu ada nggak keresahan yang mendalam dari Sobrun khususnya anak muda gitu? Sobrun termasuk pelaku UMKM juga kan? Artinya satu itu, kedua juga Sobrun kan punya komunitas ya? Ya, punya komunitas. Nah, apa sih keresahan yang paling dasar? Nggak apa-apa, kita saling sharing ngobrol ya. Ini ngomong langsung ke nyindir pemerintah? Enggak, jangan. Ya? Nggak nyindir juga, artinya kita membangun kan? Nah ya, membangun kan. Kalau menyindir itu kan kategori negatif. Tapi kalau bisa kan kita nih ada suatu hal yang kita lakukan itu lebih positif. Ya. Nah untuk itu kan kita harus ada keresahan juga kan. Nah apa kira-kira? Untuk Lampung Utara nih Bang ya, anak-anak muda nih ikutin libat banyakin kegiatan gitu. Harus ada kegiatan. Iya, kegiatan-kegiatan positif gitu kan. Betul. Nah, ya minta supportnya dari pemerintah juga. Ya. Kalau pemerintahnya nggak support kan gimana kita membuat kegiatan juga kan? Iya, sebagai fasilitatornya. Fasilitasnya kan gitu kan. Ya. Artinya kan gini sebenarnya gue. Yang dilibatkan tuh artinya bukan hanya melibatkan hal-hal yang tanda kutip yang negatif ya. Maksudnya Sobrun tuh mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terus ada gitu ya. Iya, terus ada kalau bisa. Kayak segmentasi UMKM, segmentasi kesenian kebudayaan itu kan. Dengan seperti itu kan bisa menarik ekonomi gitu. Benar. Gitu ya? Iya. Investor pun banyak yang mau masuk nengok gitu kan. Tapi kan memang sebenarnya kalau untuk coffee shop banyak kan ya di Lampung Utara. Banyak kan sebenarnya. Dan itu rata-rata anak muda kan? Anak muda semua hampir rata-rata.
Sekarang coffee shop yang gede itu rata-rata pengelolanya anak muda. Anak muda tuh. Yang ownernya rata-rata anak muda. Berarti kan itu kan juga menjadi sumber pendapatan daerah juga kan, kayak Iya, pajaknya, iya pasti itu kan. ya kan, pajak Benar. pajak usahanya kan itu pendapatan daerah juga dan bisa menyerap pariwisata kan. Nah, Nah, berarti kan tinggal gimana caranya Mas Robron itu kita ini punya koordinasi kepada pemerintah daerah dan dilibatkan, gitu ya. dilibatkan itu. Jangan terlalu terfokus juga dalam bidang pertanian. Nah, Karena itu kan sudah menjadi pendapatan daerah masing-masing Nah, kayak di kecamatan, desa gitu ya. Berarti kan Sobron itu maksudnya dengan cara kita punya kegiatan, siapa tahu dengan seperti itu kan nilainya lebih positif Iya. sehingga investor mau masuk. Gitu. Apa nama komunitas Sobron? Jamu, Jejamo Sikap. jamu sikap. Jejamo Sikap Jejamo itu Sikap. isinya memang ini apa? Fokusnya kemana? Fokus Olahraga apa? Olahraga, seni, Oh, itu masuk artinya semua. pengembangan ya? Iya, pengembangan. Masuk semua sih itu ininya kan. Nanti. Koperasi nggak? Koperasi. Kalau ini masuk. Sebetulnya gue nih. Itu. Bapak sih. Berarti kalau investor nggak ada yang masuk, Menjelaskan Jejamo Sikap boleh bisa kasih modal ya? jelasin jejak musik. Ngeri juga itu organisasi itu. Yang buatnya soalnya itu. Ya, artinya bisa menjadi fasilitas bisnis ya. Fasilitas Asli, bisnis. Mungkin benar itu. kayak pengembangan digital marketing gitu-gitu ya. Bukan yang si duit, bukan gitu kan. Ya, jadi kan gini sih, Bro. Sebenarnya banyak banget lah keresahan-keresahan anak muda lain juga ya. Banyak. Cuman kan karena kebetulan Sobrun ini lagi main di studio kita teman-teman semua, jadi ya kita bertanya sama Sobrun kan sedikit banyak mewakili juga ya. Harapannya itu Bro, maksud saya. Harapannya ke depannya gitu kan supaya Gen Z, Gen milenial, ya kan itu benar-benar bisa dilibatkan dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Kebetulan kabupaten ini punya ibu kota namanya Kota Bumi. Kota Bumi. Ya nggak ya, udah kota di dalam bumi. Nah, kurang hebatnya lagi kan. Ya nggak? Asli. Kalau bahasa saya itu sakral itu, ya kan. Cuman perkembangan ini sangat lambat. Justru bahkan menjadi kabupaten termiskin selampung. Ya kan? Ada apa gitu kan? Ya itu tadi, kalau misalnya untuk anak-anak seni sini, banyak anak seni. Banyak. Ibaratnya malah dia orang malah keluar semua kan, karena di sini nggak ada wadah. Betul. Ya kan. Nah itu dari pemerintah minta tolong lah kan, support sedikit, kasih ini kegiatan sehingga kita tuh bisa mengembangkan ya. Iya. Ya banyak kalau mau dibilang Kota Bumi ini artisnya pun ada, maksudnya kan kayak gitu kan kalau mau di sini kan. Betul. Nah cuman dia orang nggak mau di sini kan. Betul. Kenapa dia nggak mau di sini? Karena itu tadi nggak maju kalau misalnya ininya. Betul. Nah kan banyak banget potensi lain ya sebenarnya kan. Tapi memang saya ngelihat dari data BPS nih teman-teman, ini ada ini data BPS bahwa hampir di atas 50% itu pertanian, betul. Pertanian. Tetapi kan pertanian ini dalam artian kan petani, bukan dalam bentuk perusahaan juga kan, kelola misalnya kayak kopi, ya nggak? Kopi dikelola oleh petani, diproduksi oleh pabrik, jadi bubuk kopi ataupun biji kopi dijual dan disebarkan melalui kafe-kafe misalnya, atau dikemas. Nah, berarti kan itu udah ekosistem, ya nggak? Jadi sehingga anak muda ini yang punya ekonomi kreatif bisa ngembangin, ya nggak? Nah, itu kan yang masih jadi problem permasalahan kita. Kita itu tidak dilibatkan karena terputus dari petani ke ekonomi kreatif, gitu kan? Ya benar. Nah, katanya ke depannya ini ada kegiatan ya, pemuda. Untuk ini, Jejamo Sikap, ada kegiatan kabar? Jejamo Sikap ini ada. Apa kegiatan apa itu? Kita ngadain turnamen antar coffee shop. Turnamennya bentuknya apa itu? Bulu tangkis. Oh, berarti bulu tangkisnya dari biji kopi? Enggak, Mas. Oh, itu biji memang. Jangan main biji, Bang. Enggak, maksud saya kan coba kita analogi ya. Coffee shop itu rata-rata kan menjual kopi. Terus turnamen. Dia turnamen itu enak-enakan kopi apa gimana maksudnya? Enggak, itu kan karena gini, apa namanya? Kita ngejar
17 Agustus kita mengerayain. Oh, maksudnya gimmick ya? Iya, gimmick kan Gimmick gitu ya, kan. tetapi tidak meninggalkan dari sisi kekompakan olahraga. Ah, Terus, iya. bagus nih, bagus anak ini. Ya, itu siapa Bagus ya? yang punya ide siapa itu? Yang punya ide Namanya. namanya Ah. Sobrot. Wah, ngeklaim gue nih kayak. Enggak. Ya bagus sih, kayak pindas gitu ya. Benar. Ya, betul ya. Kayak pindah Dan lebih fun lah. lebih fun. Itu kira-kira ngundang pemerintah nggak? Undang, Undang pemerintah? undang. PJ Bupatinya kita undang. Forkopimda lah ya. Ya, semuanya kita undang. Nanti Oke, berarti disupport sama Dispora juga tuh. disupport banget. Alhamdulillahnya Pak Disporanya itu baik, Baik ya? ayah itu Luar biasa. luar biasa. Nah, berarti kan Imam Hanafi. Imam Nafi ya? Berarti kan secara langsung dan tidak langsung mereka juga mulai terbuka kan? Ya, Karena kondisi benar. kita sekarang sudah mulai sempit kan? Nah, Gimana caranya kita saling berkoordinasi? Bener nggak? benar. Cocok sih. Oke lah teman-teman semua, mungkin banyak banget lah kalau kita mau bahas, tapi mungkin di next video ya. Ya, Dengan narasumber-narasumber lain ya nggak? Hmm. Bisa dengan lain lah, artinya dengan mungkin ada segmentasi sendiri lah. Tapi pada intinya harapannya Sobron, kebetulan Sobron ada di sini. Panggilannya apa? Sob. Sob. Wih, bukan Bron, bukan. Bebas. Bebas ya. Kadang ada yang manggil, ya itulah. Nah, maksudnya harapannya apa sih itu untuk kita sendiri? Artinya supaya men-trigger teman-teman lain juga, pemuda coba. Ya buat anak-anak muda yang ya kaum milenial ini. Ya apa kita support lah pemerintah ini terus kompak. Apa yang ibaratnya ya apa yang bisa kita lakukan? Kita lakuin. Iya. Tanpa ibaratnya nggak usah berharap dari pemerintah lah, kita kejar dulu sendiri. Nah, tunjukin juga. Kita tunjukin dulu. Di situ nanti kan pemerintah juga nengok bahwa anak muda ini ya itu tadi banyak yang positif juga, negatif semua. Betul. Ya kita ilangin lah buat anak-anak muda Lampung Utara ini, ilangin yang namanya apa? Di sini kan isinya Lampung Utara pembegalan, apa namanya? Gangster, selot, terus apa namanya? Pencabulan. Waduh. Nah, itu bahaya itu kan. Nah, sekarang ini coba kita kasih dulu prestasi dulu di Lampung Utara ini kan. Bisa nyalon bupati. Iya. Insya Allah 2029. Ya, artinya maksud Sobron ini teman-teman, khususnya pemuda Lampung Utara, bangun kesadarannya, maksudnya. Iya. Kondisi kita ini makin sempit. Slim, ya kan? Kita mau mengharapkan dari pertanian, ya memang kalau petani. Toh kalau anak-anak yang nggak punya lahan, gitu, kan ya, ataupun memang dia basically tinggalnya di kota bumi kota, ya kan? Apa yang bisa dilakukan? Ya nilai kreativitas itu lah kan. Sehingga kita membuat lapangan pekerjaan sendiri, buat usaha, maksudnya kan. Jangan sibuk mencari pekerjaan, ya kan? Tetapi kita tidak tahu basicnya mau kemana arahnya. Benar nggak, Bro ya? Benar banget. Kita harus ngembangin diri kita. Kalau memang kita hobi dalam segi kebudayaan, kembangin kebudayaan Lampung Utara, ya nggak? Setuju. Kayak tarian, kan banyak kan tapis, klasik Lampung, banyak bisa kita lempar. Kalau memang dia hobinya dengan musik, ya boleh kegiatan-kegiatan dengan musik. Kalau memang dia olahraga, ya kembangin secara olahraga. Tetapi kita harus kompak. Iya, kompak itu. Karena kita di sini nggak bisa egois kan, nggak bisa menang sendiri lagi. Asli. Orang harus pahamin, karena berita mengenai Lampung Utara itu termiskin selampung menjadi pecutan bagi kita. Benar itu. Benar nggak? Jangan dijadiin sebuah berita understatement. Asli. Kita harus semangat dong. Semangat lah. Harus bangkit. Oke lah. Oke, Sobron, mungkin nggak banyak yang gua tanyain, sederhana-sederhana aja supaya next kedepannya mungkin kita ngobrol lagi lah ya dalam segi kegiatan-kegiatan. Tanggal berapa itu acara? Tanggal 10-11 di Gor Stadion Sukung Lampung Utara. Ya, kalau bisa datang hadir buat ngeramein. Nah, lebih bagus lagi. Ada apa aja di situ? Ada kegiatan apa aja? Band. Di situ nanti ada band-bandan. Nah, terus ya ada DJ juga nanti di situ kita. Ada DJ. Insya Allah ada DJ-nya nanti. Biasa. Terus? Ya, itu games itu nanti buat penontonnya nanti yang yang gimmicknya bagus, yang tim horenya lah yang paling ini nanti ada kita siapin hadiah-hadiah nanti. Oke, berarti kegiatan ini akan berkelanjutan juga ya. Berkelanjutan. Kalau kita saling support. Dan itu juga kita butuhkan kontribusi dari pemuda-pemuda yang lain.
Oke teman-teman semua, mungkin itu aja perbincangan kami pada malam hari ini dengan bro kita Sobrun tentang isu berita bahwa Kabupaten kita Lampung Utara ini menjadi klasifikasi ekonomi termiskin. Semoga menjadi penyemangat kita. Tetap semangat kawan-kawan semua. Salam anak Anak kita.